Kita mungkin kerap mendengar sepenggal cerita terkait apel di internet. Pertama adalah tentang manusia yang keluar dari zaman barbar dan membuka peradaban. Ceritanya tentang si ular licik yang menggoda Hawa untuk makan apel. Sejak itu, orang-orang pun tahu akan rasa malu dan konsep baik dan jahat. Kedua adalah apelnya Newton. Muncullah gravitasi universal atau lebih dikenal dengan hukum gravitasi universal Newton. Ketiga adalah apel yang kini berada di tangan kita, yaitu Apple Steve Jobs membawa kita ke era internet. Inilah 3 apel yang mengubah dunia manusia. Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang perang yang disebabkan oleh apel, yaitu Perang Troya yang terkenal dalam sejarah barat. Penyebabnya hanya karena pertengkaran terkait apel emas sang dewi. Dalam legenda, Peleus, ayah dari pahlawan Achilles dan putri dewi laut Thetis, mengadakan pernikahan. Semua dewa-dewi diundang ke Gunung Olympus dalam pesta pernikahannya. Hanya Dewi Eris atau Dewi Perselisihan yang tidak diundang. Hal tersebut lantas membuat Dewi Eris sangat marah dan berniat membuat kekacauan. Di tengah acara pernikahan, Eris melemparkan apel emas yang bertuliskan Kaliste atau yang berarti untuk yang tercantik. Melihat tulisan tersebut, Aphrodite, Athena, dan Hera berebut untuk mengklaim bahwa apel tersebut diperuntukkan kepada mereka. Karena tidak ada yang mau mengalah, mereka bertiga pun menghampiri Zeus agar diputuskan siapa yang tercantik dan berhak memiliki apel tersebut. Namun pada saat itu, Zeus tidak ingin memihak dan menyuruh mereka bertanya kepada Paris, pangeran Troya. Ketiga dewi itu kemudian mendatangi Paris dan masing-masing menjanjikan sesuatu kepada Paris jika ia memilih mereka. Aphrodite menjanjikan akan memberikan Paris wanita tercantik di dunia, yaitu Helen yang merupakan istri dari Menelaus, Raja Sparta. Demi merebut Helen kembali, Raja Menelaus yang kejam langsung mengerahkan pasukannya untuk menyerbu kota Troy. Perang Troya sendiri berlangsung selama kira-kira 10 tahun yang membuat tentara Yunani maupun Troya mencapai titik jenuh mereka, lelah tak tertahankan, tertekan tak berdaya akibat lamanya perang yang tak berujung. Korban nyawa dari kedua belah pihak pun sudah sedemikian banyak. Yang lebih membuat frustasi lagi adalah tentara Yunani yang meskipun mempunyai pahlawan hebat seperti Achilles, Diomedes, Odysseus, dan Aias, namun belum mampu juga menjebol tembok kota Troya yang kokoh. Hingga pada suatu hari, Odysseus mencetuskan ide cemerlang yang masyhur hingga saat ini. Odysseus mengusulkan untuk membuat sebuah patung kuda raksasa dari kayu yang akan ditempatkan di luar tembok kota Troya. Nantinya kuda kayu tersebut akan diisi oleh beberapa tentara Yunani pilihan. Setelah melalui beberapa perdebatan, ide gila Odysseus akhirnya disetujui. Setelah kuda kayu tersebut selesai dibuat dan diisi oleh prajurit pilihan, pasukan Yunani yang lain pergi meninggalkan kota Troya di malam hari. Keesokan paginya, penduduk kota Troya terkejut bercampur heran ketika melihat tiada lagi tentara Yunani yang mengepung kota mereka. Bahkan perahu-perahunya pun sudah tak lagi tertambat. Mereka mengira tentara Yunani akhirnya menyerah dan pulang ke negerinya. Yang mereka lihat hanyalah seorang warga bernama Sinon yang ditinggal seorang diri bersama patung kuda raksasa. Mereka lalu bertanya tentang patung kuda raksasa itu kepada Sinon, yang diketahui seorang pembicara fasih yang disiapkan Yunani. Dengan tipu dayanya, Sinon berkisah bahwa kuda kayu raksasa tersebut merupakan persembahan kepada dewa Athena yang hendak dibakar oleh Yunani. Apabila dihancurkan oleh pihak Troya, maka kemarahan dewa Athena akan berbalik kepada Troya. Mendengar hal itu, orang-orang Troya tidak menghancurkan atau membakarnya, melainkan mengangkut kuda kayu raksasa tersebut ke dalam kota. Dikala semua penduduk sudah terlelap pada malam hari, pasukan Yunani yang bersembunyi di dalam patung kuda keluar dan membuka pintu gerbang kota, hingga bala tentara Yunani yang ternyata hanya bersembunyi di sebuah pulau menerobos masuk ke dalam kota. Malam itu saat penduduk Troya tertidur lelap, kapal Yunani yang ternyata bersembunyi di sebuah pulau diam-diam berlayar kembali.
Kemudian para prajurit dalam kuda menyelinap keluar dan membuka gerbang kota hingga tentara Yunani bisa memasuki kota Troya. Mereka mulai memantik kebakaran di seluruh kota. Penduduk Troya terbangun dan menemukan bahwa kota mereka telah terbakar. Ketika mencoba untuk melarikan diri, mereka dibantai oleh tentara Yunani. Raja Priam dan hampir semua dari kepala suku Troya lainnya tewas. Hanya Aeneas putra Aphrodite dan seorang Troya bernama Anchises yang berhasil melarikan diri. Hal ini disebutkan oleh Virgil dalam karyanya Virgil's Aeneid. Karena itu, ada pepatah barat yang mengatakan, waspadalah terhadap pemberian orang Yunani atau tipu muslihat. Kisah tersebut meskipun banyak dianggap sebatas sebuah karya seni, namun strategi perang kuda Troya itu dalam kenyataannya menjadi semacam cerita yang akan senantiasa hidup dan dikenal oleh masyarakat dunia. Kisah kuda Troya memiliki makna filosofis yang kuat, bahwa apa yang dilakukan oleh tentara Yunani dalam memenangkan pertempuran itu merupakan hal yang tidak pernah terbayangkan oleh orang-orang dari kota Troya. Selain itu, pihak tentara Yunani tidak hanya mengandalkan ketangguhan yang mereka miliki, namun juga siasat perang tinggi dan memanfaatkan kerjasama tim. Sementara prajurit Troya dikelabui oleh sebuah cerita dusta dan terlena oleh kemenangan semu tanpa memikirkan rencana lebih jauh. Misteri keaslian perang Troya, ternyata film Hollywood yang kita saksikan itu tidak berdasarkan fakta sejarah. Dalam mitologi Yunani, ada cerita terkenal tentang perang Troya. Penyebab perang kurang lebih seperti yang dijabarkan di atas, hanya karena apel emas yang bertuliskan Kalistei atau yang berarti untuk yang tercantik yang dilemparkan Eris Dewi Perselisihan. Itulah sepenggal cerita tentang perang Troya yang beredar luas. Hollywood juga pernah mengangkat cerita ini ke layar perak, tetapi apakah itu hanya mitos atau peristiwa sejarah yang nyata? Inilah jawaban yang selalu ditelusuri oleh para sejarawan dan arkeolog. Catatan paling otoritatif dari perang Troya umumnya diakui sebagai sastra epik karya Homer, seorang penyair buta pada 750 sebelum Masehi. Banyak orang berpikir bahwa itu tidak lebih dari mitos atau legenda yang dirumorkan, tidak ada dasarnya dalam kenyataan. Seiring dengan banyaknya catatan yang dikonfirmasi dalam The Iliad Homer, sehingga orang-orang semakin percaya bahwa itu adalah sebuah karya yang memadukan mitologi dan sejarah. Pada tahun 1871, arkeolog Jerman bernama Heinrich Schliemann menemukan situs Troy di sebuah kota kecil bernama Hisarlik di Turki. Temuan situs ini memberikan dasar bagi sejarawan untuk mempelajari lebih lanjut tentang perang Troya. Aktivitas arkeologi Troy kembali hidup setelah hening sekian lama. Setelah 50 tahun stagnasi, tim arkeologi yang dibentuk bersama Universitas Tübingen Jerman dan Departemen Studi Klasik Universitas Cincinnati Amerika Serikat kembali mengadakan penelitian ilmiah terhadap Hisarlik dengan bantuan teknologi modern. Dengan kemajuan penelitian ilmiah yang berkelanjutan, semakin banyak argumen ilmuwan perlahan-lahan bergeser dari teori negatif di masa lalu ke teori keberadaan perang. Yang mendukung sudut pandang mereka adalah temuan-temuan baru di situs arkeologi kota Troya. Lebih dari 350 ilmuwan dan ahli teknis dari hampir 20 negara telah melakukan secara berturut-turut penggalian arkeologi di situs kota Troy. Mereka secara berturut-turut menemukan total 9 tingkat situs perkotaan di bawah kota Troy dengan usia yang bervariasi. Dilihat dari situs dan beberapa dokumen sejarah terkait, kota Troy meliputi area seluas 75 ekar atau satuan Amerika sebagai pengganti hektar. 1 ekar sama dengan 4046,86 meter kubik. Area seluas ini dapat dikatakan sebagai kota super kala itu. Dari sudut pandang tertentu, kota ini juga merupakan negara kota yang memiliki arti strategis yang penting. Kota ini terhubung dengan wilayah Mediterania dan wilayah Laut Hitam, serta Anatoli dan Eropa Tenggara. Peneliti membuat kesimpulan awal bahwa kota Troy mungkin dihancurkan dalam perang pada tahun 1180 sebelum Masehi. Para arkeolog menduga bahwa abad ke-12 sebelum Masehi masih dalam zaman perunggu. Belum ada tulisan pada waktu itu, sehingga tidak ada tulisan yang dapat mencatat periode sejarah ini.
Inilah sebabnya catatan paling awal terkait perang yang menghancurkan seluruh kota Troy sejauh ini ada di Iliad Homer. Dilihat dari situs-situs yang ditemukan, banyak bukti yang terkait dengan perang, seperti misalnya sisa-sisa bekas kobaran api, mayat yang berserakan dan sejumlah besar manjanik suatu alat atau senjata pelontar, membuat kita masih dapat melihat jelas suasana perang yang sengit dan tragis setelah kota super dijarah dan dihancurkan oleh desakan lawan. Komunitas arkeologi telah mencapai konsensus bahwa pernah terjadi banyak konflik sengit di kota Troya yang membawa kehancuran dahsyat pada seisi kota. Namun satu poin yang tidak disepakati komunitas arkeologi adalah terkait apakah perang Troy yang sengit dalam sastra epik Homer itu merupakan pertempuran tersebut. Pekerjaan arkeologi di situs kota Troy masih berlanjut. Situs kota kuno yang misterius dan megah ini telah menarik banyak arkeolog untuk menelusuri rahasianya. Apa yang mereka upayakan adalah untuk memastikan apakah perang Troya yang digambarkan oleh Homer itu benar-benar ada. Bagaimana pendapat teman-teman? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.